106,7 FM. Selamat pagi pendengar Rubik Radio dimanapun Anda berada. Rubik News Pagi kembali hadir bersama saya, Dela Fitri. Dan saya Ahmad Izzuddin dalam Rubik News Pagi selengkapnya. Sejumlah berita hangat dan teraktual telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda hari ini. Baik pendengar, berita pertama datang dari Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan agar operasi pasar bisa terus berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Ganjar juga berharap terkait kebijakan pemerintah Domestic Market Obligation dapat segera mengatasi permasalahan minyak goreng di pasaran. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Salsabila Kotrunada. Silahkan, Nada. Baik, terima kasih Dela. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan operasi pasar akan terus berjalan. Hal ini dilakukan untuk meringankan keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Ganjar mengatakan sejak tanggal 21 sampai 23 Februari, operasi pasar dilakukan hampir menyeluruh di Jawa Tengah. Operasi pasar ini dimaksudkan membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Umpama ada beberapa operasi minyak goreng dari PT Sawit Juara. Ini dilakukan di Kota Semarang mulai tanggal 20, 21, dan 23. Ini kurang lebih 32 ton. Terus kemudian ada lagi dari PT PPI. Ini tanggal 21 sampai 23 di Purworejo, Kebumen, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Ini masing-masing kurang lebih 3.000 liter. Selain itu, Perum Bulog sejak tanggal 22 sampai 23 Februari juga melakukan operasi pasar minyak goreng. Operasi itu telah digelar di beberapa kabupaten, yaitu di Batang sebanyak 2.000 liter, Wonosobo 2.000 liter, dan Grobogan 3.000 liter. Ganjar berharap kebijakan pemerintah pusat terkait kewajiban Domestic Market Obligation bagi para produsen minyak goreng untuk menyisihkan 20% produksi mereka untuk dijual kepada masyarakat bisa segera mengatasi masalah ini. Demikian laporan dari saya, Salsabila Hatronada, kembali ke studio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih seputar kelangkaan minyak goreng. Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, berjanji akan mengirimkan 10 truk bahan baku minyak goreng ke tempat yang mengalami kekosongan persediaan di Lampung. Gubernur juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan gelisah. Karena kunjungan Menteri Perdagangan kali ini telah memberikan solusi terkait permasalahan minyak goreng saat ini. Baik pendengar, berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Raihan. Silahkan Raihan. Baik, terima kasih Ahmad. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menggelar rapat yang membahas keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng di Lampung bersama Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Mahan Agung. Dalam keterangannya, Muhammad Lutfi mengatakan akan segera mengirimkan 10 truk bahan baku dari Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia ke tempat-tempat yang mengalami kekosongan persediaan di Lampung. Muhammad Lutfi berharap kelangkaan minyak goreng tersebut akan berangsur normal kembali. Kelangkaan minyak goreng di Lampung ini bisa selesai hari Minggu dengan adanya kontrak-kontrak baru, dan kemudian kita akan bereskan semuanya mudah-mudahan menjelang normal sampai akhir minggu depan. Muhammad Lutfi juga menyampaikan akan memasuk kebutuhan crude palm oil di Lampung sebanyak 18.000 ton per bulan dan akan dikontrakkan langsung dengan harga subsidi Rp9.300 kepada 3 pabrik di Lampung, yaitu PT Tunas Baru Lampung, CV Sinar Laut, dan PT Dawus Jaya. Demikian laporan dari saya, Raihan Aziz, kembali ke studio. Baik Dela, jika membahas mengenai permasalahan minyak goreng, memang tidak ada hentinya ya. Saat ini, pemerintah juga masih terus berupaya mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dengan berbagai upaya. Betul sekali Ahmad, dan kita berharap semoga kedepannya permasalahan minyak goreng ini bisa segera teratasi dan harga bisa kembali normal seperti sedia kala. Terlebih sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang mana minyak goreng akan menjadi kebutuhan pokok yang paling banyak dicari nantinya. Berbicara mengenai bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tentunya tidak akan jauh dari yang namanya mudik. Biasanya Ahmad sendiri mudik naik apa nih kalau boleh tahu? Wah,
Kalau aku biasanya lewat jalur udara naik pesawat sih. Baik, berita selanjutnya juga bisa menjadi informasi penting bagi para pelaku perjalanan dalam negeri yang akan mudik ataupun bepergian jauh. Pemerintah secara resmi menghapus kebijakan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik jalur darat, laut maupun udara. Namun, sayangnya kebijakan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang telah mendapatkan minimal 2 dosis vaksinasi COVID-19. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Apriani Rumahorpo. Silakan Apriani. Baik, terima kasih Dela. Pendengar, perjalanan domestik darat, laut maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis 2 dan lengkap tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif. Hal ini dilihat dari penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit menurun. Tingkat kematian nasional juga melandai. Tanda-tanda perbaikan mobilitas cukup tinggi. Hal ini terlihat dalam pergerakan data Google Mobility yang diambil dalam sepekan terakhir. Lakukan bahwa tadi yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap primer dosis 1, dosis kedua atau yang sudah booster itu tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR ataupun rapid antigen. Yang kedua adalah prokes ya. Prokes artinya tetap dijalankan. Kalau kita lihat di Satgas, edaran Satgas tersebut sudah jelas bahwa setiap individu yang melaksanakan perjalanan itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Kemudian beberapa hal seperti menggunakan masker. Meski penerapan tidak diwajibkan lagi pemeriksaan tes antigen atau PCR dalam perjalanan domestik, masyarakat harus tetap melakukan protokol kesehatan untuk mengimbangi pelonggaran mobilitas. Di sisi lain, pemerintah juga terus meningkatkan cakupan vaksinasi booster di setiap daerah kota atau kabupaten di Indonesia. Karena vaksinasi akan memegang kunci untuk mengendalikan laju penularan. Demikian laporan dari saya, Apriani Rumahorpo, kembali ke studio. Pendengar, sementara itu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja untuk meninjau ekspor mobil ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Jokowi berharap agar ekspor mobil terus tetap berjalan meskipun masih berada di tengah pandemi. Hal itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi negara kita semakin meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Laila Azahra. Silahkan Laili. Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jokowi meninjau ekspor mobil yang sudah berlangsung sejak bulan Desember dan sudah mengekspor 24.000 unit. Saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak dan ini akan sangat bagus. Artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, suatu hal besar kolaborasi antara Priok dengan Patimban untuk kegiatan ekspor. Kepala Kantor KSOP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Patimban, Heri Purwanto juga menambahkan, harapannya Pelabuhan Patimban menjadi ikon Indonesia untuk kegiatan pengangkutan kendaraan, baik dalam negeri maupun ekspor. Demikian laporan dari saya Laili Azahra, kembali ke studio. Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat gabungan Polda Lampung, Polda Aceh, dan Bea Cukai telah mengungkap peredaran gelap puluhan kilogram narkotika jaringan internasional Thailand Indonesia. Dari pengembangan kasus tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa 53,6 kg sabu yang disembunyikan di dalam perahu motor. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Asintia Aknaf. Silakan Asintia. Baik, terima kasih Dela. Pendengar, Polda Lampung bekerja sama dengan Bea Cukai telah berhasil mengungkap 2 kasus jaringan narkotika internasional Thailand Indonesia. Kasus pertama berhasil digagalkan di Bandar Lampung dengan barang bukti 7,23 kg sabu. Kemudian,
tim gabungan melakukan pengembangan kasus dengan kembali melaksanakan penindakan narkotika hingga berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional di Aceh dan Langkat, Sumatera Utara dengan barang bukti berupa 53,6 kg sabu yang disembunyikan di dalam perahu motor. Bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, Polda Aceh dengan rekan-rekan bea cukai. Ini yang dikatakan Polda Lampung sampai ke Aceh, ya. Dirangka mengembangkan kasus yang ada di Lampung, sehingga TKP berikutnya yang keempat yaitu kita bisa mengungkap sabu sebesar sebanyak 53,6 kg. Ini dengan inisial tersangka AW dan BI. Sabu tersebut diperoleh dari Thailand dan diperdagangkan di Laut Lepas Selat Malaka, perbatasan Thailand, Malaysia, Indonesia. Atas penindakan tersebut, para tersangka dan barang bukti narkotika diserahkan ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan dari saya, Asintia Aknaf, kembali ke studio. Kasus penyalahgunaan narkoba masih banyak sering terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, terutama pada anak muda yang rentan terhasut pada pergaulan bebas. Betul sekali, Dela. Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah melalui peran keluarga dalam memberikan bimbingan, perhatian, dan dukungan. Kami berharap semoga kedepannya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia bisa segera berkurang demi kebaikan para generasi bangsa di masa mendatang. Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memantau langsung penyaluran program bantuan pangan non-tunai atau Kartu Sembako di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kunjungan Risma ke Jombang kali ini diharapkan bisa mendorong percepatan penyaluran manfaat kartu sembako bagi sejumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Jombang. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Irsyad Rizky. Silahkan Irsyad. Terima kasih Ahmad. Pendengar, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memantau langsung penyaluran program bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kartu sembako yang dicairkan dalam bentuk tunai di Jombang, Jawa Timur, Minggu. Pencairan bantuan sembako bentuk uang tunai itu pertama di Jombang untuk percepat penyaluran bantuan. Ada beberapa lokasi yang didatangi Risma, diantaranya di kantor Kecamatan Tembelang, Jombang. Jagung dan ngoro itu masih tinggi di atas 1.000 satu kecamatan, jadi makanya saya turun karena masih cukup tinggi jumlah yang belum cair. Nah, kita maksimalkan sampai pertengahan bulan ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa tuntas. Nanti kalau yang nggak bisa datang, kita sudah komunikasi dengan bank untuk bank mendatangi penerima manfaat. Gitu. Besar sebetulnya antara 15 sampai 20%. Ya rata-rata per daerah segitu. Ya pertengahan Februari harus kelar. Ya. Masing-masing keluarga miskin mendapat Rp200.000 per bulan. Menteri Sosial Risma juga meminta bank penyalur untuk bisa meningkatkan koordinasi, berkunjung langsung ke masyarakat agar memudahkan proses penyaluran bantuan. Demikian laporan dari saya, Irsyad Rizky, kembali ke studio. Demikian sejumlah informasi dan berita terhangat yang dapat kami sampaikan pada Rubik News pagi hari ini. Saya Dela Fitri. Dan saya Ahmad Izudin, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. 106,7 FM.